Di video sebelumnya, gue sempat ngebahas kenapa kualitas SDM kita sering dibilang rendah. Dan kenapa logika mistika, cara berpikir yang terlalu mengandalkan hal gaib tanpa mau diuji, pelan-pelan bikin kita berhenti berkembang. Bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita berhenti bertanya. Dan setelah video itu tayang, ada satu pertanyaan di kepala gue. Kalau gitu, gimana dengan tenaga dalam? Katanya tenaga dalam itu nyata. Katanya bisa kebal, katanya bisa mengalahkan fisik tanpa sentuhan. Dan gua paham, ini topik yang sensitif. Karena yang disentuh bukan cuma logika, tapi juga keyakinan dan tradisi. Makanya, di video ini, gua akan ngajak kalian berpikir bareng. Pelan-pelan kita akan bahas di sini. Coba kita mulai dari satu pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau tenaga dalam itu benar-benar kekuatan nyata, kenapa di situasi paling ekstrem seperti perang, itu tidak pernah menjadi senjata utama? Perang adalah kondisi di mana manusia akan menggunakan apapun yang paling efektif untuk bertahan hidup. Kalau ada kemampuan yang bisa melumpuhkan lawan tanpa kontak fisik, kebal senjata, atau menjatuhkan musuh dari jarak jauh, secara logika kemampuan itu pasti dipakai secara luas. Tapi sejarah tidak mencatat itu. Yang dicatat justru latihan fisik, strategi, formasi, disiplin, ketersediaan logistik, dan kelengkapan senjata. Bahkan peradaban yang sangat spiritual sekalipun tetap mempersiapkan tentaranya secara jasmani, bukan dengan mengandalkan energi misterius. Ini bukan kebetulan, ini petunjuk tentang apa yang benar-benar bekerja di dunia nyata. Sekarang kita geser ke contoh yang lebih dekat dengan keimanan. Nabi Muhammad SAW saat ikut berperang, beliau juga terluka, giginya pecah, tubuhnya pun juga berdarah. Dan yang menarik, beliau tidak pernah mengajarkan umatnya ilmu tenaga dalam. Yang diajarkan justru persiapan, strategi, kedisiplinan, dan ikhtiar. Ada satu kalimat yang sering dikutip dalam konteks ini, yaitu ikat untamu lalu bertawakallah. Kalimat ini menarik karena di dalamnya ada urutan. Ada tindakan manusia terlebih dahulu, lalu ada kepasrahan. Seolah mengingatkan bahwa keyakinan tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan usaha, tapi untuk menemani proses yang sudah dijalani secara sadar. Bahkan dalam konteks keimanan, realita fisik tetap digunakan. Lalu, tenaga dalam yang benar itu seperti apa? Di titik ini kita perlu jujur, tenaga dalam bukanlah energi gaib yang melanggar hukum alam. Yang ada adalah potensi tubuh manusia. Tubuh kita bekerja sebagai satu sistem. Cara bernapas mempengaruhi detak jantung mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi fokus dan kekuatan otot. Orang yang napasnya teratur, pikirannya fokus, dan emosinya stabil, memang bisa terlihat lebih kuat, lebih tahan, dan lebih tenang. Bukan karena sakti, tapi karena tubuhnya bekerja lebih efisien. Masalahnya, ketika kita tidak memahami mekanismenya, kita mengisinya dengan cerita mistik, dan disinilah psikologi mulai berperan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tenaga dalam konteks mistis ini bisa terlihat sangat nyata? Coba bayangkan satu situasi. Seseorang berdiri di depan figur yang sangat dihormati. Sejak awal, dia sudah percaya figur itu memiliki kemampuan khusus. Lingkungan di sekitarnya juga menguatkan keyakinan tersebut. Narasi sudah dibangun, dan si figur yang sangat dihormati ini berkata, "Kalau kamu peka, kamu akan merasakannya." Di titik ini, tubuh orang tersebut tidak lagi netral. Dalam psikologi, ini disebut expectation effect, yaitu ketika apa yang kita harapkan mempengaruhi bagaimana tubuh kita bereaksi. Jika seseorang yakin dia akan jatuh, otak secara tidak sadar mengatur tubuhnya untuk jatuh. Otot tertentu mengendur, keseimbangan terganggu, refleks melambat. Bukan karena pura-pura, tapi karena otak manusia memang mampu mengatur tubuh tanpa kita sadari. Belum lagi ditambah tekanan sosial. Berdiri di depan banyak orang, semua menunggu reaksi, semua percaya sesuatu akan terjadi. Dalam kondisi seperti itu, tubuh sering memilih jalan yang aman, yaitu mengikuti ekspektasi lingkungan. Dan jatuhlah seseorang tersebut. Bukan karena tenaga dalam, tapi karena psikologi manusia bekerja sangat halus. Terus, gimana dengan yang kebal atau makan benda tajam? Pertanyaan ini sering muncul dan wajar. Jawabannya, hampir tidak ada manusia yang benar-benar kebal. Yang ada adalah teknik dan adaptasi tubuh. Kulit manusia bisa menebal karena latihan dan gesekan terus-menerus.
Dalam banyak atraksi, pisau yang digunakan tidak setajam yang dibayangkan. Sudut tekanannya diatur, dan area tubuh yang dipilih adalah bagian yang relatif aman. Bagi penonton, ini terlihat mustahil, padahal ini soal kontrol dan pengalaman. Soal makan benda tajam, banyak yang melatih refleks menelan, mengatur posisi benda, atau menggunakan benda yang sudah dipersiapkan. Yang jarang diperlihatkan adalah dampaknya. Banyak dari mereka mengalami luka internal yang baru terasa bertahun-tahun kemudian. Yang kita lihat hanyalah aksinya, bukan konsekuensinya. Dan yang penting dipahami, kemampuan semacam ini sangat bergantung pada kondisi tubuh, fokus mental, dan situasi, bukan pada sesuatu yang berdiri sendiri di luar diri manusia. Di titik ini, penjelasan psikologis dan biologis menjadi jauh lebih masuk akal daripada asumsi adanya kekuatan yang melanggar hukum alam. Masalah sebenarnya bukan di latihan napas, bukan disiplin tubuh, bukan pula tradisi. Masalahnya adalah kesimpulan yang kita ambil. Alih-alih kita berkata, tubuh dan pikiran manusia ternyata saling terhubung, kita justru lebih milih berkata, ini adalah bukti kesaktian. Dan dari sinilah logika mistika tumbuh. SDM rendah bukan soal kecerdasan, tapi soal kebiasaan berpikir. Masyarakat yang maju bukan yang paling sakti, tapi yang paling berani berkata, ada yang belum kita pahami, mari kita pelajari. Sedangkan masyarakat yang terlalu nyaman dengan mistika, lebih memilih percaya daripada memahami. Dan itu pelan-pelan mematikan daya pikir. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan tenaga dalam itu ada atau tidak. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, kenapa kita lebih nyaman percaya hal yang tidak perlu diuji, daripada melatih hal yang bisa kita kembangkan? Karena percaya itu cepat, berpikir itu melelahkan. Logika mistika memberi rasa aman. Kalau gagal, ada alasan gaib. Kalau kalah, ada kambing hitam tak kasat mata. Kalau tidak berkembang, selalu ada sesuatu di luar diri yang bisa disalahkan. Sementara berpikir rasional menuntut tanggung jawab, harus belajar, harus evaluasi, harus menerima kenyataan bahwa kemampuan memang dibangun, bukan diwariskan lewat ritual. Dan disitulah masalah SDM sebenarnya berada. Bukan di kurangnya potensi, tapi di kebiasaan menghindari proses. Kalau kita terus membesarkan mitos, kita akan mengecilkan daya pikir. Kalau kita terus memuja kesaktian, kita akan lupa membangun kapasitas. Karena dunia nyata tidak bergerak oleh sugesti, ia bergerak oleh sebab akibat. Dan siapapun yang menolak memahami itu, akan selalu tertinggal. Bukan karena kurang iman, tapi karena menolak realita. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.